Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri semuanya anak-anak sekolah minggu. Bangkit berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dari atas kembali, selamat sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul pada sore hari ini Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan. Itu adalah kemurahan daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, guru-guru-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya ibadah pelayanan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu ada suatu kuasa kegelapan, setan iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini dalam bentuk lo main-main, lo ngantuk, lo maras, apapun bentuknya Tuhan, kami usirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak setan, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, biru Yesus yang menyembuhkan. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Ibadah pelayanan ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya dari Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Kurang semangat kalau sambil mari kita semuanya bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali anak-anak. Puji Tuhan, biarlah kita rindu anak-anak sekolah minggu bisa menang. Dunia ini bagaikan padang pasir yang penuh dengan permasalahan. Kita anak-anak Tuhan menghadapi banyak sekali permasalahan, musuh-musuh di dalam dunia ini. Tapi bersama Yesus, kita percaya yakin kita bisa menang menghadapi semuanya musuh-musuh. Kita bisa setia dan beribadah melayani Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, bukan kuat, bukan gagah. Dengan sambil kita bangkit berdiri. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi beberapa kali dengan gerakan. Siap-siap semua, bangkit berdiri semua ya, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi di atas. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah kita percaya yakin semua permasalahan kita bagaikan gunung tinggi akan diselesaikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Anak-anak, pengumuman telah seringkali diumumkan. Biarlah anak-anak mendengarkan dengan pengumuman dengan sungguh-sungguh, yaitu ibadah sekolah minggu onsite. Jadwalnya diperhatikan di Surabaya jam 9:15, di Medan pukul jam 9:15, Malang pukul 10, Jakarta jam 16. Anak-anak setiap kali beribadah, kita menghadap kepada Tuhan, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis, dicatat firman-Nya. Nah, anak-anak, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu ini bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KIZYIYNP. Nah, ada lagi pengumuman, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja atau sama ikut dengan kakaknya, hari Selasa, Kamis, Sabtu, atau Minggu, anak-anak tidak boleh mengganggu orang tua kalian atau kakak kalian, tidak boleh ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, tidak berisik, tidak mengganggu jalannya ibadah ini. Anak-anak harus menjadi anak Tuhan yang manis, anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Roh Kudus yang manis. Om undang anak-anak sebagai berdirinya semuanya, kita akan menyanyikan lagu ini. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Dari atas kembali, dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, percaya, yakin, sampai bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami pintakan, segala setan pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya firman Tuhan hari ini, karena kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan, judulnya firman Tuhan ini, kita perlu Roh Kudus. Judulnya adalah kita perlu Roh Kudus. Buku Alkitabnya disiapkan semuanya. Kita akan membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Jadi anak-anak, Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ke-40, dan sesudah bangkit pada hari ketiga, dan naik pada hari ke-40. Yesus naik ke surga untuk apa? Dengan dua janji utama. Yaitu apa? Yesus mencurahkan, yang janji yang pertama, Yesus mau mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Jadi Tuhan Yesus rela mati, bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, janji yang pertama. Janji yang kedua, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali untuk mengangkat kita ke awan-awan yang permai. Kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba sampai kita bisa masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Jadi anak-anak, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk menyelamatkan kita. Bangkit pada hari ketiga, dan sesudah itu menampakkan diri kepada murid-murid. Sesudah itu naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua apa? Menyediakan roh, memberikan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita ini anak-anak semuanya, om, tante semuanya adalah manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, yang tidak mampu apa-apa. Jadi Tuhan memberikan sebuah penolong bagi kita. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa manusia ini lemah, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel, gampang marah-marah. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa kuat dan teguh hati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi anak-anak, judul firman kali ini, kita perlu Roh Kudus. Karena memang benar, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita butuh Roh Kudus. Karena daging ini lemah. Banyak musuh-musuh yang kita hadapi di dunia ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menang. Jadi anak-anak, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya daging ini bisa kuat. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh yang menghalangi kita, yang membuat kita tidak setia, membuat kita tidak berkobar-kobar, membuat kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Setan menggunakan segala kekuatan, menggunakan segala cara untuk menghalangi kita, untuk kita bisa terangkat ke surga. Tapi makanya anak-anak, kita harus mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong urapi saya dengan kuasa Roh Kudus. Kami butuh Tuhan, kuasa Roh Kudus. Karena kita menghadapi musuh-musuh. Ada 3 musuh yang kita hadapi di dunia ini. Ada 3 musuh yang kita hadapi. Yang pertama, kita baca di Roma 8 ayat 6-9. Roma 8 ayat 6-9. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah hidup di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi anak-anak, musuh pertama yang kita hadapi adalah dunia. Musuh kita yang hadapi di dunia ini adalah yang pertama adalah di Roma 8 ayat 6-9. Loh, musuh yang kita hadapi adalah, yang pertama adalah keinginan daging. Daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya.
Jadi musuh yang kita hadapi yang pertama adalah daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Jadi tidak taat, tidak membuat kita tidak bisa taat kepada Tuhan, tidak bisa melakukan firman Tuhan, melawan orang tua, membantah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, membuat kita tidak taat. Contohnya apa? Misalkan disuruh orang tua, ayo kamu besok pagi ada ujian, malam ini makanya harus cepat tidur, besok pagi biar bisa belajar, pagi bangun tidur, besok ujian. Tapi daging ini, melawan orang tua tidak taat, sukanya melawan orang tua tidak taat, sehingga apa? Banyak anak-anak sekolah minggu, main aja, ujian nggak usah, pokoknya mau main, mau lihat TV, jangan, itu tandanya tidak taat. Anak-anak harus ingat, musuh yang kita hadapi adalah yang pertama itu mulai dari diri sendiri, daging ini yang banyak kekurangan, yang banyak keinginan, hawa nafsunya yang membuat kita tidak taat. Itu makanya kita minta Roh Kudus untuk mengalahkan daging. Makanya tadi kita nyanyi, ku menang, kita harus menang melawan daging yang pertama. Kita harus menang melawan daging sehingga yang pertama kita bisa taat dengar-dengaran. Kalau daging membuat kita tidak taat, kalau kita menang berarti kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Musuh yang kedua yang kita hadapi adalah, kita baca di Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pemusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang kedua, musuh yang kedua yang kita hadapi adalah dunia ini dengan segala kesibukannya, pengaruhnya, dengan segala pergaulannya, itu yang membuat kita tidak bisa setia beribadah melayani Tuhan. Dunia ini membuat kita tidak bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Membuat kita malas, ngantuk kalau ibadah, tapi semangat kalau disuruh yang lainnya. Disuruh main game, suruh apa, semangat. Tapi dunia ini dengan segala kesibukannya membuat kita tidak setia. Kalau kita menang melawan, yang pertama kan kita menang terhadap daging. Daging itu membuat tidak taat. Kalau kita menang, kita membuat menjadi taat. Yang kedua, kita menghadapi dunia. Dunia itu membuat tidak setia. Kalau kita menang, kebalikannya berarti membuat kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita bisa mengarahkan dunia, kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Musuh yang ketiga kita baca di 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh, ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi anak-anak, musuh yang ketiga adalah dosa atau maut. Dosa atau maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang ketiga yang terakhir adalah dosa atau maut. Dosa atau maut ini menghadang perjalanan kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa hidup benar. Dosa itu membuat kita berdusta, bohong, tidak jujur. Itu yang anak-anak tahu, kalau dosa berarti jahat. Tempatnya orang jahat itu di neraka, binasa. Dosa sama dengan maut.
Dosa membuat kita tidak bisa hidup benar, membuat kita tidak bisa jujur, berdusta. Hukumannya adalah bukannya naik ke atas, tapi turun ke bawah. Masuk ke neraka, binasa selama-lamanya. Jadi musuh yang ketiga adalah dosa yang membuat kita tidak bisa hidup benar, tidak bisa jujur, sehingga kita binasa. Tetapi kalau kita menang melawan dosa atau maut, maka kita akan bisa hidup benar. Kebalikannya, hidup benar, kita bisa jujur kepada Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi anak-anak, ingat, anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Ada lagu bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Benar, bohong itu dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa apa? Bohong untuk kebaikan tidak ada. Bohong adalah bohong. Bohong sama dengan dosa. Jadi anak-anak tidak boleh bohong. Karena kalau kalian bohong tidak jujur, masuk ke dalam neraka. Jadi anak-anak, yang pertama, daging membuat kita tidak taat. Kalau kita menang, kita taat. Dunia membuat kita tidak setia. Kalau kita menang, kita bisa setia. Dosa atau maut membuat kita tidak bisa hidup benar, kita tidak bisa jujur. Kalau kita menang, berarti kita bisa hidup benar dan jujur. Hasilnya, menerima Roh Kudus. Hasilnya, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Hasilnya, pertama, Roh Kudus membuat kita menjadi anak Tuhan. Yang tadi kebalikannya. Anak Tuhan yang bisa apa? Pertama, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kedua bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Yang ketiga bisa hidup benar dan jujur. Jadi anak-anak, hasilnya kalau kita Roh Kudus dicurahkan, kita bisa kuat, kita bisa menang melewati musuh-musuh, kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat, setia, hidup benar, dan jujur. Yang kedua, kuasa Roh Kudus, hasilnya yang kedua, kalau Roh Kudus dicurahkan, hasilnya yang kedua, kuasa Roh Kudus sanggup meratakan gunung-gunung. Tadi kan seperti dinyanyikan kan, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, bukit gunung tinggi diratakan. Nah, ada kuasa Roh Kudus untuk meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung ini adalah masalah yang mustahil. Ayo kita baca ayatnya. Dibaca ayatnya, Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedangkan orang besar. Bagus-bagus sekali batu itu. Jadi anak-anak, hasilnya adalah kuasa Roh Kudus sanggup meratakan gunung-gunung pencobaan. Gunung-gunung adalah masalah yang mustahil. Kalau gunung saja sanggup dipisahkan, apalagi masalah kita. Mungkin kita punya masalah. Banyak masalah. Masalah mungkin ekonomi, studi, nilai. Banyak yang kita mungkin menganggap, waduh banyak masalah ini. Percaya. Tuhan, kalau kita bisa menjadi anak yang bisa taat dengar-dengaran, bisa setia, bisa jujur, bisa hidup benar, doa kita, kalau kita berdoa, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah, bahkan yang mustahil pun Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tuhan juga sanggup memberikan masa depan yang berhasil
dan indah bagi anak-anak sekalian. Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kita. Jadi anak-anak ingat, apapun masalah kita, ingat Tuhan Yesus, gunung saja sanggup di hadapan Tuhan, sanggup dipindahkan, sanggup diratakan, apalagi masalah kita. Jadi anak-anak percaya, yakin kepada firman Tuhan, kita bersama-sama minta Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita membutuhkan curahan Roh Kudus supaya kita bisa kuat dan teguh hati di dunia ini, bisa menang menghadapi musuh-musuh. Hasil yang ketiga, kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan kita, menyucikan kita sampai sempurna. Kita layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa masuk ke Yerusalem baru. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, kerajaan 1000 tahun damai, sampai masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Kita layak untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, semoga anak-anak mengerti bahwa saat-saat ini kita melayakan kenaikan Tuhan, biarlah kita minta kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya kita bisa menang, kita bisa hidup benar, setia, dan berkobar-kobar, dan segala permasalahan kita kalau kita Tuhan percaya akan ditolong oleh Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan kita yang banyak cacat celah, kelemahan, bisa layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai sebagai mempelai pria surga, dia angkat ke awan-awan menjadi mempelai wanita surga. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, kerajaan 1000 tahun sampai masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal, tidak ada maut di sana, tidak ada maut, tidak ada dosa, tidak ada dunia ini, tidak ada daging ini. Yang ada hanya kita bisa beribadah melayani Tuhan, bahagia selama-lamanya di surga. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata semuanya. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak berdoa di dalam hati, akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Firman yang Kau taburkan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan, guru-guru juga Tuhan, yang mendengarkan semuanya firman ini Tuhan, bisa mengerti, percaya yakin pada firman-Mu Tuhan, sampai bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Kami butuh, kami perlu Roh Kudus Tuhan diurapi dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami tak layak, kami tak mampu apa-apa Tuhan. Kami hanya butuh uluran tangan-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah pelayanan ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama di ibadah pelayanan mendatang Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit penyakit, masalah apapun. Kami percaya Engkau yang tolong semuanya, Engkau yang sembuhkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru kami di gereja maupun di sekolah, Bapak Gembala kami. Engkau selamatkan, Engkau berkati mereka, Engkau sucikan mereka, Engkau sempurnakan semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.